Kejadiannya terjadi saat saya masih SMP kelas 1. Waktu itu saat malam Jumat tepatnya, gak tahu deh. Saya sudah agak lupa, seperti biasa saya jaga warnet warung internet di depan rumah saya. Sedikit gambaran, saya punya usaha warnet sendiri yang letaknya di depan rumah saya. Biasanya saya sering jaga warnet secara bergantian sama abang saya. Warnetnya tutup sekitar jam 12 malam. Tapi karena saat itu saya merasa sangat mengantuk dan abang saya pergi entah kemana, saya putuskan untuk tutup warnet jam 23. Sudah kebiasaan saya untuk tidur di dalam warnet. Di situ sudah tersedia kasur, bantal dan ada kamar mandinya pula, jadinya gak masalah untuk bermalam di warnet. Ketika saya ingin merebahkan tubuh saya ke kasur, tiba-tiba saya mendengar suara air di kamar mandi. Lalu saya pun langsung bangkit menuju kamar mandi dan melihat situasi di situ, ternyata air mengalir dari keran. Karena saya gak percaya sama hal mistik, jadinya tanpa pikir panjang saya langsung putar keran airnya, agar airnya gak keluar lagi, dan saya kembali ke kasur untuk tidur. Sekitar 10 menit kemudian setelah saya tertidur, tiba-tiba saya terbangun karena mendengar suara air mengalir lagi dari arah kamar mandi. Saya pun bangkit lagi untuk mematikan keran airnya, lalu kembali tidur dan gak lupa untuk mematikan lampunya, karena saya gak bisa tidur kalau lampunya masih menyala. Ketika saya memejamkan mata ingin tidur, tiba-tiba ada suara langkah kaki. Saya pun membuka mata dan saya melihat sekelebat orang dengan postur tubuh yang tinggi dan hitam karena dalam keadaan gelap, jadinya gak bisa lihat dengan jelas pergi berlari menuju kamar mandi. Karena saya pikir itu maling, langsung saya kejar ke kamar mandi. Ketika saya berdiri di depan kamar mandi, saya mendengar air mengalir lagi, tapi kali ini dengan suara seperti sedang menyiram toilet. Tanpa basa-basi saya buka pintu kamar mandinya dan menyalakan lampunya. Ya Tuhan, saya terkejut dengan apa yang saya lihat. Ada pria berpostur tinggi sekitar 2 meter, mukanya rata dan sedang menyiram toilet. Saya takut sekali, lalu saya langsung lari keluar dari warnet dan berlari menuju rumah saya yang letaknya gak jauh dari warnet, tinggal nyebrang aja. Saat saya sudah sampai di depan pintu, pintunya sudah dikunci sama mama saya, jadinya saya duduk aja di kursi yang ada di depan rumah dan berharap hantu itu gak mengejar saya. Udara di luar begitu dingin, sehingga membuat saya merinding dan bulu kuduk saya berdiri semua. Seketika itu juga, saya mendengar suara gaduh di atas genteng rumah saya. Karena saya penasaran, saya menengok ke atas. Astaga, saya kaget sekali, karena di atas genteng ada sosok perempuan pakai baju putih kumal sedang duduk santai di atas genteng. Mukanya hancur banget dan penuh darah di wajah dan di bajunya. Saya ingin berlari, tapi badan saya tidak bisa digerakkan sama sekali. Lalu sosok perempuan itu pun tiba-tiba menghilang. Setelah hantu itu sudah menghilang, saya baru bisa menggerakkan badan saya dan saya pun langsung berlari menggedor pintu rumah dan berteriak, "Mamah, buka pintu mah, buka mah." Mamah saya pun membukakan pintu dan dia tampak heran karena melihat saya menangis sesenggukan. Saya gak ngomong apa-apa, saya langsung lari ke kamar dan memejamkan mata. Walaupun sebenarnya gak bisa tidur setelah mengalami kejadian itu. Besoknya saya gak berani jaga warnet sendirian. Jika abang saya pergi, saya minta ditemani sama teman saya yang juga tetangga saya. Sampai sekarang saya masih bertanya-tanya, kenapa mereka menampakkan wujudnya kepada saya.